Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, baik saudara, saya beri kesempatan malam ini saya bersyukur kita akan dengar sedikit sebagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Sudah ketemu, tolong dibacakan. 1 Petrus 2 ayat 5. 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. 2 ayat 5. Ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Baik saudara, kita telah mendengar satu firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Ya. Jadi sekali saya bacakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, kita telah mendengarnya, saudara. Dalam pembangunan satu bangunan, kira-kira kita perlu batu yang berkualitas pastinya, ya enggak? Ya, ini seperti bangunan ini, Bu Winda, rumah ini, saya percaya Bu Winda nggak mungkin cari batu yang udah belah-belah gitu kan, nggak mungkin Bu ya. Nah, jadi cari batu yang berkualitas, batu yang utuh. Nah, seperti salah satu contohnya di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 9 dikatakan, tembok dari semuanya ini Bait Salomo ya. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Nah saudara, untuk membangun kediaman Salomo aja diperlukan batu-batu yang berkualitas ya. Itu untuk hanya Bait Salomo ya. Dia memerlukan batu yang begitu. Nah sekarang kita lihat, tembok dari semua itu dibuat dari batu yang mahal, yang berharga mahal. Nah sekarang kalau kita lihat untuk membangun satu bait Allah ya, bait Allah, gereja, rumah Tuhan, kira-kira perlu batu yang seperti apa saudara? Lebih dari itu kita maunya ya nggak? Kalau batu-batu yang dipakai rumah kediaman Salomo itu kan batu-batu yang mati ya nggak? Tapi kalau bait Allah memerlukan batu-batu yang hidup ya. Nah contohnya kita batu-batu yang hidup ya, batu-batu hidup yang Tuhan mau pakai ya. Saya percaya kita ini yang tadinya kita ini batu-batu yang berceceran di luar ya, yang nggak ada artinya. Mungkin ada yang di pinggir kali ya nggak, mungkin ada yang di lumpur dalam ya, mungkin begitu saudara letaknya. Tapi Tuhan memilih kita, Tuhan mengizinkan kita boleh ada di tempat ini. Saya percaya karena kita batu-batu hidup yang berguna untuk pembangunan bait Allah ya nggak, pembangunan rumah Tuhan. Nah itu jadi beda saudara, sangat berbeda batu yang dipakai untuk rumah Salomo sama bait Allah ya. Jadi kita orang-orang yang sungguh bahagia, orang yang dipilih Tuhan. Amin. Terus ya saudara, nggak mungkin saudara ya, dari batu-batu itu Tuhan memilih kita juga dari bentuknya yang beraneka bentuk ya saudara. Ada yang gemuk seperti saya ya, ada yang kurus seperti saya, Linda, ada yang langsing. tinggi seperti Bu Linda. Bu Linda tinggi juga ya, masih tinggi ya. Ada yang tinggi kayak Bu Linda. Tuh pasti ada manfaatnya juga. Jadi kita ini berbeda-beda, tapi Tuhan punya rencana ini yang unik bagi setiap kita ya nggak? Jadi supaya apa saudara? Supaya bangunan itu indah, bangunan itu benar-benar bisa berdiri dengan kokoh ya. Tuhan memilih saudara dan saya
Setiap kita pasti ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak memilih sembarangan, ya nggak? Kita yang tadinya ada di lumpur yang kotor, saudara, ya nggak? Tuhan pilih kita. Jadi ada beberapa proses untuk menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah Allah, ya. Ada beberapa prosesnya. Ini di proses tadi bilang apa? Digergaji, ya kan? Ada yang digergaji, saudara. Ya. Jadi kita harus siap. Yang pertama harus diapain? Dibersihkan, ya. Kita dipungut mungkin dari got, ya, mungkin dari lumpur, ya. Itu artinya apa, saudara? Ya, yang sebagai kita hidup kita yang tadi tidak berguna, yang tidak diperhitungkan, ya, yang udah dibuang orang lah istilahnya, ya, sudah dibuang orang, ya, tidak terhormat, menjijikan, ya, mungkin ada di kotoran, letaknya di kotoran, menjijikan. Tapi kenapa Tuhan pilih kita? Wah, setelah saya renungkan ini, saya rasa mau nangis gitu. Sudah Tuhan, siapa kita? Gitu. Siapa kita? Sampai kita tuh Tuhan mau pakai kita, gitu. Nah, mungkin ada di antara kita batu-batu yang Tuhan pilih, yang dulunya ada di tempat yang kelam, ya nggak, saudara? Mungkin ada di tempat yang tidak layak, gitu. Ya, mungkin dia pelacur, ya, mungkin dia pencuri, perampok, ya, tapi Tuhan pilih, Tuhan bersihkan. Wah, kalau saya bayangkan ini siapa kita, gitu. Kita sampai dipilih Tuhan, gitu. Wah, luar biasa, thanks God, gitu. Benar luar biasa. Nah, saudara, setelah Tuhan pilih kita, dia bersihkan kita, dia pungut kita dari luar sana, yang kotor, begitu kotor, begitu bau menjijikan, yang orang lain juga sudah buang kita, mungkin keluarga kita buang kita, ya nggak? Nah, mungkin saudara kita sudah tidak menganggap kita lagi, tapi Tuhan perhitungkan kita, ya. Tuhan memilih kita. Wah, amazing sekali, luar biasa. Jadi saya percaya rencana Tuhan dalam hidup kita sungguh besar, sungguh luar biasa. Kayak saya lihat Bu Winda dari seberang, saya kagum dengan Bu Winda. Saya bilang, Bu Winda yang dari seberang, ya, dari orang yang tidak diperhitungkan Tuhan, tapi Tuhan pilih. Coba saya lihat imannya begitu luar biasa, ya. Dia membimbing teman-temannya, ya, menguatkan imannya. Wah, itu luar biasa. Itu batu yang berharga sekali yang Tuhan pilih, ya. Lalu yang kedua, saudara, kenapa kita dipilih jadi batu yang hidup? Di dalam menjadi batu yang hidup, kita harus mengalami bertahap, gitu, proses, saudara. Kita harus diapakan lagi? Setelah dibersihkan, kita harus siap apa? Bergesekan satu dengan yang lain. Ketika membangun rumah, nggak mungkin antara batu nggak ada suara, pasti ada gesekan. Demikian juga kita, ya, sebagai batu yang hidup, saya percaya bersinggungan pasti ada, ya, berbeda pendapat pasti ada, ya, keributan pasti ada. Tapi ingat, coba ketika masalah itu datang, kita pikirkan benar-benar, renungkan, untuk apa sih Tuhan memakai kita, ya, untuk suatu bangunan yang mulia, ya. Nah, coba pikirkan. Jadi kalau ada gesekan di dalam gereja, ya, di dalam batu-batu ini, coba saling memaafkan, ya. Jangan simpan dendam, ya. Tuhan pilih kita masing-masing ada fungsinya, ya. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang ramping, ada yang gemuk. Itu pasti ada manfaatnya, ya. Jadi nggak mungkin, saudara, Tuhan memilih sembarangan, ya. Kita bersyukur kita ada di sini karena rencana Tuhan luar biasa dalam hidup saudara saya. Jadi jangan pernah menyerah, saudara, ya.
ketika kita ada masalah, jangan pernah menyerah, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Ya. Nah, ada orang beda sedikit, cecok sedikit, pindah gereja. Pindah gereja masih mending sebenarnya ya. Ada yang kecewa, dia tinggalin Tuhan. Iya. Kenapa dia bilang anak Tuhan kayak begitu? Wah, coba saudara, sedih nggak? Nah, sedih. Jadi kita sedih. Jadi bahkan kita nih orang-orang yang dikumpulkan Tuhan menjadi batu-batu yang hidup. Kita harus apa saudara? Kita harus juga mencari batu-batu yang masih terserak di luar. Ya nggak? Masih yang terserak di luar. Yang belum ada artinya. Nah, supaya apa? Supaya kita berkumpul bersama untuk pembangunan rumah Tuhan. Supaya rumah Tuhan itu kokoh berdiri. Ya. Perlu batu-batu yang hidup, yaitu saudara dan saya. Ya, kita perlu. Jadi mari kita beritakan kabar baik kepada orang. Ajak mereka yang belum sadar agar mereka sadar bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Ya, supaya mereka juga jadi batu-batu yang hidup. Ya. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, menjadi batu-batu yang hidup, itu tugas kita. Mengumpulkan batu-batu yang ada di luar sana, ya nggak? Iya. Supaya kita berkumpul, ya, berkumpul dan bermanfaat bagi kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, saudara, untuk menjadi batu yang hidup juga nggak gampang, saudara. Memang ya, ada suatu proses yang luar biasa. Yang ketiga harus diapain, saudara? Kita kadang-kadang mengambil batu dari luar, saudara, bentuknya nggak karu-karuan, dia nggak. Begitu juga hidup kita, yang dulunya nggak karu-karuan, hancur, saudara, ya nggak. Perlu diapain, saudara? Perlu dipotong, ya, perlu dikikir, ya, diproses, saudara. Perlu dipotong. Yang tadinya ada lancipnya, misalnya batu kok bentuknya lancip-lancip gini, nggak mungkin kita mau pasang di sini karena dia nggak benar, nggak pas. Itu menandakan apa, saudara? Itu nih tanda kesombongan kita, saudara, yang harus dipotong, ya, yang harus benar-benar dibersihkan. Supaya apa? Supaya pas diletakkannya di bait Allah. Iya. Ya, kita nih saling berdampingan supaya pas. Jadi yang dulunya saya ini suka ngomong jorok, nah itu harus dipotong, saudara. Ya. Yang dulunya saya nih suka kasar ngomongnya gitu loh, ya. Nah itu yang harus dipotong, saudara, ya. Supaya apa? Kita pas ketika dijadikan berdampingan dengan batu-batu yang lain bisa pas. Ya. Dan bukan dipotong aja, dipotong juga kadang-kadang masih kurang, saudara. Atau untuk satu bangunan yang jadi indah harus diapakan? Dihaluskan. Ya nggak? Udah dipotong dihaluskan lagi, saudara. Sakit nggak, saudara, kira-kira? Sakit. Memang melepaskan keakuan kita nih, ya, sebagai manusia yang tadinya di luar sana, batu-batu yang liar, melepaskan keakuan kita nggak gampang, saudara. Ya, ya. Seringkali kita tersinggung gini-gini, saudara. Tapi ingat, saudara, ya, ingat sekali, Tuhan memilih kita nggak sembarangan, ya. Tuhan memilih kita bersyukur, kita berguna, ya, sebagai bangunan bait Allah. Kita orang-orang yang berguna. Jangan nih, kita itu hak prerogatif Tuhan. Tuhan mau membentuk kita seperti apa, ya. Jadi gini, saudara, nggak usah kita nih sebagai batu. Ada orang yang di gereja nih sirik-sirikan gitu, ya, sirik-sirikan. Soalnya wah, dia lebih disayang, gini, dia lebih dipakai, gini. Padahal enggak, saudara. Sekarang saya kasih tahu, tidak mungkin bisa terbentuk bangunan kalau tidak ada batu yang di bawah. Ya nggak, Bu? Ya. Semua orang berguna. Kalau Tuhan sudah memilih kita, dia pasti kita berguna. Entah mau diletakkan di berdasar sekalipun, ya, ataupun yang di puncak tuh, pasti ada berguna. Ya. Supaya apa? Bangunan itu utuh, ya, kokoh. Jadi jangan pernah kita merasa kurang berguna, ya. Saya kasih tahu, tukang sapu yang di gereja berguna.
berguna. Kalau nggak ada dia berantakan nggak? Berantakan. Itu kapel. Coba tuh, kalau kita pikir-pikir, itu orang yang ada berguna. Mungkin dia ada yang ada di dasar. Mungkin gembala, pendeta kita gembala ada di mimbar karena di batu yang memang harus diletakkan di atas. Ya, jadi perlu nggak kita sirik-sirikan? Nggak perlu. Nggak perlu. Orang hanya memandang bait Allah itu, wah luar biasa. Luar biasa bangunan bait Allah ini. Luar biasa. Ya nggak? Nggak ada yang perlu siapa yang bangga lebih bangga. Kalau nggak ada batu yang di bawah, nggak mungkin ada batu yang di atas. Jadi setiap kita dipakai Tuhan, setiap kita berguna. Amin. Ya, saya percaya setiap kita ada rencana Tuhan yang besar. Kita ada di tempat ini, saya percaya juga iman kita boleh dikuatkan. Ya nggak? Saya percaya Bu Winda udah memberikan fasilitas di tempat ini. Ya, memberikan fasilitas yang bagus. Aku juga nih. Ya dengan ya dengan Bapak pastinya luar biasa. Dia menyediakan tempat ini secara gratis, saudara. Ya nggak? Saya percaya karena ada hati yang Tuhan taruh di Bu Winda dan Pasir Lalahi, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Ya nggak? Untuk apa, saudara? Bu Winda nih sedikit banyak dia sedang mengumpulkan batu-batu yang berserakan di luar supaya kita bersekutu di tempat ini. Ya nggak? Supaya bait Allah berdiri kokoh, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Dan sekian firman Tuhan malam ini biar menjadi kekuatan bagi kita, biar setiap kita boleh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita naikkan satu pujian dulu. Ya.